Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat, perkenalkan saya Iskandar SPD, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, asal dari SD Negeri 218 Batang, Kecamatan Montepiro, Kabupaten Bulukumba. Pada video kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi terkait tugas aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dan kali ini saya bersama dengan Ibu Andi Nurlela Albar SPD, guru SD Negeri 218 Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Nurlela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Ibu Andi Nurlela, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan melaksanakan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tujuannya nanti supaya Ibu dalam menyajikan pembelajaran lebih terarah dan lebih percaya diri ketika Ibu mengadakan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, mohon dijawab dulu ya. Yang pertama yang ingin saya ketahui bahwa dalam melaksanakan pembelajaran nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai setelah proses pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya melalui hasil pengamatan atau percobaan. Oh ya, terima kasih. Jadi ada dua poin penting tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, dapat membuktikan sifat-sifat cahaya melalui hasil pengamatan atau percobaan. Ibu Andi Nurlela, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu ada area-area pengembangan yang Ibu akan capai. Dapatkah Ibu menjelaskan bagaimana cara pengembangan yang Ibu akan capai? Ya, area pengembangan yang akan saya capai adalah pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan sifat-sifat cahaya. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuktikan sifat-sifat cahaya melalui hasil pengamatan atau percobaan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Ya, jadi luar biasa Bu ya. Jadi ada 3 area pengembangan yang akan Ibu nanti lakukan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Kemudian meningkatkan peserta didik dalam membuktikan sifat-sifat cahaya melalui hasil pengamatan atau percobaan. Kemudian meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh dengan percaya diri. Baik Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah cooperative learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Oh, jadi ini nanti artinya bekerja kelompok Bu ya, untuk melaksanakan percobaan-percobaan terkait dengan sifat-sifat cahaya. Jadi baik Bu, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nantinya seperti apa Ibu? Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk diferensiasi konten, setiap kelompok akan mendapatkan materi sesuai gaya belajar peserta didik. Untuk diferensiasi proses dan produk, saya akan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kelompok gaya belajar peserta didik, yaitu kelompok gaya belajar visual, auditory,
dan kinestetik. Ya, jadi sangat luar biasa ini Bu ya, strategi pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan, yaitu ada konten, ada proses, dan ada produk. Kemudian juga disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, apakah dia di audio, visual, atau kinestetik. Dan tentu juga menerapkan ada namanya keterampilan sosial emosional. Di mana dalam keterampilan sosial emosional ini, di situ nanti akan tergambar bagaimana memanage diri anak, bagaimana keterampilan berrelasi, keterampilan pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan media atau alat pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Ya, media yang akan saya gunakan, media yaitu laptop, LCD, video-video pembelajaran yang di dalam bentuk slide PowerPoint, serta bahan-bahan praktek yang sederhana seperti kardus, senter, gelas bening. Kemudian ada LKPD untuk kelompok serta individu atau evaluasi. Ya, jadi ada beberapa media yang akan Ibu nanti gunakan, LCD atau PowerPoint, LKPD, dan bahan-bahan evaluasi lainnya. Kemudian ada senter, gelas, air bening, sendok, pensil, dan lain-lainnya. Semuanya itu terkait dengan sifat-sifat cahaya, Bu ya. Baik. Kalau begitu, bagaimana dengan penilaiannya nanti, Bu? Ya, saya akan melakukan penilaian tes tertulis melalui evaluasi dan penilaian sikap pada saat observasi. Iya, luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran serta penilaiannya. Kira-kira Bu, kapan ini bisa dilaksanakan observasi ini? Ya. Saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 5 pada jam pertama dan kedua, yaitu pukul 7.30 sampai pukul 8.40. Oh iya, luar biasa Bu ya. Jadi semoga Ibu kedepannya bisa menerapkan di kelas dan semoga sukses dalam observasi. Terima kasih Bu. Baik rekan guru hebat, demikianlah wawancara singkat kami terkait pra-observasi sebelum melaksanakan observasi pembelajaran. Sampai jumpa di hari observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, pertama-tama kita melakukan apa? Doa. Kita, ya silakan. Stand up please. Greeting. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang besar dan beradab mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sit down please. Baiklah anak-anak, Ibu akan menanyakan kehadiran siapa yang tidak hadir? Yang hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu akan menanyakan, bagaimana perasaan kalian pada hari ini?
sifatnya. Ya, ada tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya melalui hasil pengamatan atau percobaan. Pada tujuan pembelajaran kedua, kita akan melakukan sebuah praktek percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Sebelum kita lanjut, pada kelas ini terbagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok apa? Yang berikut? Yang di tengah? Perhatikan semuanya untuk kelompok visual. Perhatikan semuanya. Ini adalah materi. Coba perhatikan materinya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang memilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dari video yang ditampilkan tadi, siapa bisa menjelaskan kembali tentang benda? Coba, saya bisa. Coba dan kelompok bisa dulu. Tentang apa materinya? Tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Coba sebutkan dulu. Nah, yang kedua apa? Ya, yang ketiga? Yang empat? Yang kelima? Yang terakhir apa? Betul? Nah, beri tepuk weh. Dikasih weh. Dikasih om, dikasih weh. Nah, sekarang kita ke kelompok auditori. Kelompok auditori sekarang bisa perhatikan. Ini adalah sebuah lagu sifat-sifat cahaya. Kita dengarkan bersama-sama. Kalau bisa
Untuk kelompok visual, bagikan gambar diwarnai tetapan saja. Kemudian kelompok auditori menyusun sebuah lagu, dan kelompok kinestetik akan membuktikan sebuah percobaan dengan bahan-bahan yang disiapkan ya. Jadi praktekkan dulu dari nomor 1. Kita kemudian untuk lagu. Siapkan tak? Kalian cari di YouTube ada salah satu lagu yang bersifat cahaya. Nah, bisa jadi itu. Dari yang bersifat cahaya dari gambar. Masa masih tidak bukan? Bagaimana yang kelompok visual? Kelompok visual silakan diwarnai sesuai warna yang diberikan. Kalian akan mewarnai. Jadi ya, yang kelompok kinestetik silakan dicoba dulu. Dari nomor 1 coba kalian akan presentasikan satu-satu. Coba aja mereka. Ya. Bagaimana? Siapa? Sikat apa benar? Ya. Sekarang nomor selesai nomor 2. Nomor 2 lagi, nomor 2. Bagaimana posisi nomor 2? Apa yang dia lakukan? Ya. Ya. Nanti kita kalian presentasikan lah. Ya, itu selanjutnya disebut akan ditulis. Ini saya tulis. Gimana kalau kombinasi identitas? Kelompok
Caranya pada posisi yang sama. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kita presentasikan hasil kerjanya. Yang pertama kelompok bisa Cahaya dapat diuraikan. Ya, hasil gambarnya dari kelompok visual, perhatikan. Bagaimana gambarnya? Iya. Silahkan kelompok auditori, silahkan tampilkan lagunya. Siapa yang mau nyanyi? Siapa? Iya, siapa mau nyanyi?
begini, dengan ya senter. Perhatikan semua, perhatikan, lihat, perhatikan, ya lihat. Apa yang terjadi? Menembus. Ya, sekarang yang ketiga, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Coba. Ya, coba Alif sama saya. Ya. Coba perhatikan. Perhatikan ya, kita lihat perhatikan. Ya, kita lihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan guru hebat, dalam video kali ini kami akan mengadakan wawancara terkait hasil atau pasca observasi yang dilakukan oleh ibu guru kami, Ibu Andi Nurlaila Albar. Dan hari ini kami juga dibina dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Aminuddin SPD MSc. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Nurlaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Andi Nurlaila, pada wawancara kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait apa yang sudah dijalankan waktu observasi kemarin beberapa minggu yang lalu. Dan tentu Ibu Andi Nurlaila kami akan mengajukan beberapa pertanyaan di sekitar observasi yang Ibu laksanakan kemarin. Pertanyaan pertama, saya ingin tahu Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Alhamdulillah senang bisa melaksanakan observasi dengan baik. Oh ya, bagus Bu ya. Jadi, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau yang tertuang dalam modul ajar atau SPP Ibu yang sudah disusun? Yes, sudah sesuai dengan proses pembelajarannya, sesuai yang saya rencanakan dari awal. Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian pada proses ini saya sudah menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang Ibu susun di modul ajar, termasuk tujuan pembelajaran sudah tercapai dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dapatkah Ibu menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan di kelas? Ya, proses pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah saya menyampaikan pada awal pembelajaran tujuan dan materi pembelajaran. Kemudian saya pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini saya melaksanakan dengan konten, produk, dan proses. Untuk proses dengan produk ini saya menyampaikan dengan pembelajaran yang sedang gaya belajar peserta didik yang terdiri atas kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Luar biasa Ibu ya, proses yang Ibu laksanakan dan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga Ibu sudah mengelompokkan visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah berikan kepada anak-anak, dapatkah Ibu menyebutkan hal-hal apa saja yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik atau sudah tercapai? Yang menurut saya sudah berjalan dengan baik yaitu prosesnya pada saat menyampaikan materi dengan menyajikan video pembelajaran, baik itu gambar maupun lagu-lagu. Kemudian pada saat melaksanakan prakteknya untuk kinestetik serta menyampaikan lagu untuk auditori. Ya, jadi luar biasa Bu ya. Jadi saya juga selaku observer melihat bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan mengawali pelajaran dengan berdoa, kemudian ada juga pembagian kelompok dalam hal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau dalam hal berdiskusi. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah sajikan, hal-hal apa saja yang mungkin menjadi kekurangan atau belum tercapai dalam hal ini? Dari proses pembelajaran yang saya laksanakan ada beberapa siswa yang belum aktif
ceritanya masih takut menyampaikan pendapat dan mungkin akan aktif lagi apabila dengan diberikan games atau stripping yang lebih menarik lagi. Oh iya ya, jadi hambatan yang ibu hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran yaitu ditemukannya beberapa siswa yang masih kurang aktif. Oh begitu ya. Dan kira-kira apa solusi yang bisa kita tempuh supaya dapat mengaktifkan anak ini? Ya, saya akan membuat konten yang lebih menarik, kemudian beberapa rangkaian kegiatan yang lebih memotivasi anak-anak dengan games, dengan berbagai kegiatan sehingga anak berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Oh jadi ya. Dengan menyajikan media yang lebih menarik lagi supaya anak-anak bisa lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oh jadi ada beberapa solusi supaya dapat mengaktifkan siswa dalam pelajaran ini menurut ibu. Yang pertama tadi memberikan games ya atau ice breaking-nya. Nah, kemudian menyajikan media pembelajaran yang lebih menarik, memberikan video-video pembelajaran, kemudian jangan lupa diterapkan itu metode stop. Nah, artinya mindfulness, menyajikan games supaya anak-anak bisa kembali fokus pada pelajaran. Kira-kira kapan ibu bisa melaksanakan ini? Pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang pada poster pembelajaran. Oh ya, jadi mudah-mudahan ibu dapat melaksanakannya, bisa kembali menghadirkan fokus pada anak-anak kita sehingga anak-anak bisa lebih fokus dalam menghadapi pelajaran. Terima kasih ibu, dan semoga sukses ya. Rekan-rekan guru hebat, demikian wawancara kami dengan Ibu Adi Nurlela selaku yang saya observer pada pembelajaran kaitannya dengan tugas kami selaku calon guru penggerak pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya,